Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali bersama saya Bu Feti ya. Kali ini kembali kita akan belajar matematika. Materinya hari ini adalah tentang segitiga sebangun ya. Mari sebelum kita mulai, awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang segitiga kongruen. Nah, kali ini kita akan belajar segitiga yang sebangun. Ini ya materi-materi yang akan kita pelajari, yaitu syarat segitiga sebangun, kesebangunan pada segitiga siku-siku, dan garis-garis sejajar pada segitiga. Oke, kita awali yang pertama dulu, yaitu syarat dua buah segitiga dikatakan sebangun. Ya, ada 3 alternatif. Yang pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. Jadi ketiga sisinya yang bersesuaian dibandingkan dan mempunyai perbandingan yang sama. Contohnya ini ya. Nah, ada segitiga ABC. Nah, ini sisinya X, ini AX. Kemudian ini Y, ini AY, ini Z, ini AZ. Nah, ternyata jika diperbandingkan antara dua bangun ini, perbandingannya sama, yaitu A. Yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Dua pasang sudut saja ya. Alternatifnya tidak harus tiga-tiganya, karena pada segitiga kalau dua pasang sudutnya sudah sama, otomatis sudut yang ketiga sama, karena itu sudah harus 180 derajat. Nah, oke. Ini berarti sudut A sama dengan A aksen, kemudian B sama dengan B aksen. Otomatis maka D sama dengan C aksen. Nah, alternatif yang ketiga adalah perbandingan dua sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, oke. Ini ada dua sisi, AB dan AC sama. Nah, kemudian perbandingannya ya, dan satu sudutnya yang diapit sama besar. Oke, kita lanjut dengan contoh soal berikut. Dalam segitiga ABC dan PQR diketahui bahwa panjang AB 12, BC 8, AC 10. Nah, seperti ini panjangnya diketahui. Kita diminta membuktikan bahwa segitiga ABC dan PQR sebangun, kemudian menyebutkan sudut yang sama besar ya. Oke, kita gambar dulu ya. Ya, segitiga ABC. Misalkan ini A, ini B, ini C ya. Perhatikan, dalam segitiga ini ada 3 buah sisi ya, 12, 8, dan 10. Yang paling panjang 12, saya letakkan di belakang misalnya AB 12 ya, kemudian BC nya sini 8 dan AC 10. Paling panjang saya letakkan di bawah. Nah, saya gambar lagi segitiga PQR. Yang panjangnya di sini adalah 12, kemudian 18 dan 15. Yang paling panjang 18. Yang paling panjang di sini saya letakkan di sini 18, kemudian yang paling kecil 8, sini yang paling kecil ada 12, saya letakkan di sini ya. Kemudian sini 15. QR berarti sini 12-nya PR ya, berarti sini P Q R. Nah, oke. Nah, sekarang kita diminta membuktikan syaratnya ada 3 tadi ya. Perbandingan atau mencari sudut, kita bandingkan sisi-sisinya ya. Ini berarti kalau AC per
QR ya, AC dengan QR. Perbandingannya berapa? AC-nya 10, QR-nya 15. Nah, disederhanakan menjadi 2/3. Nah, kemudian kalau AB per PQ ya, AB yang bawah ini per PQ 12/18. Sederhanakan menjadi, nah kita bagi 6, nah 2/3. Satu buah sisi lagi yaitu BC per PR sama dengan 8/12. Sederhanakan juga menjadi 2/3. Nah, jadi terbukti bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga PQR. Kenapa? Nah, karena mempunyai perbandingan yang sama pada sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kemudian sebutkan sudut yang sama besar. Ya, tinggal kita cari saja sudutnya. Ya, kita lihat gambar. Pada sudut A sama dengan sudut Q, P sama dengan B, dan C sama dengan R. Berarti sudut A sama dengan sudut Q, kemudian sudut B sama dengan sudut P, dan sudut C sama dengan sudut R. Nah, oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, sekarang yang diketahui adalah sudutnya. Ada segitiga ABC. Nah, ABC yang mana di sini, yang misalnya ini A, kemudian ini B, ini C. A-nya ini 70 derajat, kemudian B-nya 45. Nah, kemudian ada segitiga PQR. Nah, P-nya 70, berarti P di sini ya. Nah, P 70. Kemudian Q 65. Maka Q tidak mungkin di sini karena di sini kita gambar supaya sama, supaya lebih mudah. Oh, berarti di sini Q yang mana sudutnya adalah 65, otomatis di sini R. Nah, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 ya. 75 ini 70 ya. Maka diminta menyebutkan sebangun yang diketahui sudut. Otomatis kita cari sudut yang sama ya. Nah, sudut C berarti 180 dikurangi 75 ditambah 45 ya, sama dengan 180 dikurangi ini 70 bukan 75 ya, 70 ditambah 45 ini 115. Nah, sehingga ketemu 65 derajat. Nah, berarti di sini 65 derajat. Nah, sudah diketahui. Nah, ini ketiga sudutnya, maka di sini juga otomatis berapa? Di sini juga otomatis 45 derajat. Nah, sehingga untuk menjawab yang A, kita cukup menyebutkan dua sudut saja, dua pasang sudut. Berarti sudut A sama dengan sudut P, kemudian sudut C sama dengan sudut Q. Nah, jadi dengan ketik dua sudut tadi, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Ya. Nah, kemudian kita diminta menyebutkan perbandingan sisinya. Ya, pasangan sisi. Nah, berarti di sini AB sama dengan sebanding dengan PR ya. AB bersesuaian dengan PR, kemudian BC bersesuaian dengan QR, dan AC bersesuaian dengan PQ. Nah, oke, itu ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ada segitiga
segitiga PGT dan RTS. Diminta mencari panjang SR. Nah, SR-nya ini ya. Nah, di sini berarti sudah sebangun. Oke, sudut ini, sudut Q berseberangan dengan sudut S. Ya, maka kalau kita mau mencari perbandingan sisinya, di sini berarti PQ dengan SR ya. Kemudian di depan sudut Q ini berarti PT. Nah, PT dengan Q sama dengan S. Di depannya S adalah TR. Sama dengan TR. Kemudian kalau QT berarti sama dengan ST. Nah, kita diminta mencari RS. Ini ada unsur RS ya. Kita masukkan 5 per SR sama dengan 2 per 3. Sehingga SR-nya sama dengan 5 kali 3 dibagi 2 ketemu 15 per 2 berapa? Ya, SR-nya berarti sama dengan 7,5. Oke, gampang ya. Nah, oke, sekarang materi berikutnya yaitu kesebangunan pada segitiga siku-siku. Perhatikan, ini ada segitiga ABC yang siku-siku di titik A, kemudian ditarik garis tinggi ya dari A tegak lurus BC. Nah, di sini di titik D itu tegak lurus. Maka kalian perhatikan pada segitiga ABD, ABD jika dibandingkan dengan ABC maka berlaku seperti ini. AB dibanding BC sama dengan BD dibanding AB, sehingga AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Yang kedua, pada segitiga ACD dengan segitiga ABC berlaku AC per BC sama dengan CD per AC, sehingga AC kuadrat sama dengan CD per BC. Nah, kemudian yang ketiga, ACD dibanding dengan ABD, sehingga berlaku AB per CD sama dengan ABD per AD. Nah, hasilnya ini AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Kita kasih lagi nih ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambarnya di sini. Manakala kalian mencari BD, AB ya, mau nyari AB ini. Nah, ternyata sama dengan BD. Nah, BD kali BC. Ya. BD kali BC. Nah, kemudian kalau nyari AC, yang dekat yang digunakan adalah sisi yang hipotenusa ini. Ya. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, maka kalau AC kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, kayak hujan ini ya. CD kali AB. Nah, sedangkan AD, AD yang ini, AD itu memecah ini, maka CD kali BD. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat contohnya. Ya. Pada gambar berikut, nah, kalian perhatikan. Mencari panjang BD ya. Sementara AD-nya di sini 4. Nah, kemudian CD-nya adalah 16. Mencari BD. Nah, BD itu ini. Nah, BD ini ya. Nah, BD berarti sama dengan kayak hujan ya. Ini kali. Nah, kita tuliskan saja. A. BD kuadrat sama dengan AD kali CD. Nah, maka sama dengan AD-nya itu 4,
kali 16. Ini nanti pada akhirnya diakarkan. Boleh karena ini 4 dan 6 itu bisa diakarkan, boleh langsung diakarkan atau dikalikan dulu boleh ya. Nah, sehingga BD sama dengan akar dari 4 kali 16. Akar 4 itu 2, akar 16 itu 4, sama dengan 8. Jadi pandang BD adalah 8. Misal dikalikan dulu hasilnya sama. 4 kali 16 itu 64, akar 64 juga 8. Nah, sekarang kita nyari AB. Nyari AB, saya pakai yang merah supaya beda ya. AB itu ini. Nah, AB itu sama AB kuadrat sama dengan yang dekat dengan AB. Berarti AD kali AC ya. Kita tuliskan yang AB kuadrat sama dengan AD kali AC. AD-nya adalah 4, AC-nya adalah 25. 25 dari mana? Nah, 4 tambah 16 ya. Sama dengan ini 100, maka AB-nya itu akar 100. Ketemu? Iya. 10 ya. Nah, atau bisa juga seperti ini, akar 4 itu 2, akar 25 itu 5, 2 kali 5, 10. Sama hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mau nyari BD. Nah, berarti BD tadi apa? Ya, berarti AD kali CD. AC-nya 15, AD-nya 3. Di sini 3. AC-nya 15, maka CD-nya berapa? Iya, CD 12. Sehingga panjang BD-nya sama dengan berapa kita cari? AD kali CD. AD-nya itu 3, CD-nya 12 ya. Sehingga BD-nya sama dengan 36. Akar 36 berapa? Ketemu 6 ya. Nah, sehingga untuk mencari luas segitiga ABC, alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? Nah, alasnya boleh menggunakan AB dan BC, tetapi kita belum tahu, harus nyari dulu. Susah ya. Nah, tapi ada cara lain. Ya, kita gunakan alasnya itu AC, tingginya itu BD. Nah, sehingga AC-nya itu 15 dikali tingginya BD itu 6 dibagi 2. Nah, oke, coret ya, ketemu 45. Oke. Nah, sekarang garis-garis sejajar pada segitiga. Perhatikan, ini segitiga, ini huruf A ya. ADE, ADE, ABC, dua segitiga ini. Ini ada garis sejajar, itu DE dan BC. Karena sejajar, maka ADE dengan ABC itu sehadap, sama ya. Kemudian sudut A ini DAE dan BAC sama karena berimpit. Ada 2 sudut yang sama besar, berarti segitiga ADE dan ABC sebangun sehingga berlaku. Nah, ini dia rumusnya ya. AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Nah, atau ini ya, karena ini panjangnya AD itu A, AB berarti A tambah B, AC itu C, AE itu C, AC berarti C tambah D sama dengan E per F. Nah, kemudian rumus yang kedua, A per B sama dengan C per D. Oke, kita lihat contohnya ya.
Nah, pemakaiannya untuk pada soal. Ya, kita lihat. Nah, ini ada segitiga ABC dan ADE. Pada gambar ACB, hitunglah ACB, ADE, dan DAE, segitiganya. Oke, perhatikan. ACB mana ACB? ACB, berarti sudutnya di sini ya. Nah, ini sehadap dengan AE, ya, sehingga sudut ACB itu sama dengan sudut AED. Berapa? 45 derajat. ADE sekarang. ADE itu di sini. Nah, ADE sama dengan siapa? Sama dengan ABC. Nah, berarti sudut ADE sama dengan sudut ABC sama dengan 70 derajat. Nah, sekarang sudut DAE. Nah, ini berimpit ya. DAE sama dengan DBAC. Nah, hasilnya karena itu adalah sebuah segitiga, maka sudut DAE itu sama dengan 180 derajat dikurangi 45 ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 115, ketemunya berapa? 65 derajat. Nah, sekarang kita mau nyari panjang AB. Ya, panjang AB berapa ini? Nah, ini panjang AB di sini. Boleh menggunakan AB per BD sama dengan AC per CE. Ya, kita langsung saja. Nah, nyari yang B. Berarti AB per BD sama dengan AC per CE. AB-nya yang ditanyakan per 5 sama dengan 4 per 8. Sehingga AB-nya sama dengan 4 kali 5 dibagi 8, 20 per 8 sama dengan 2, 4 per 8 ya, atau sederhanakan menjadi 2, 1 per 2. Nah, sekarang kita nyari DE. Nah, DE ini yang besar ya, maka DE itu per BC ya, sama dengan, nah kita lihat ini DE ya, DE nah, itu per BC yang kecil. Nah, kemudian kita boleh menggunakan sisi yang sebelah sini, boleh menggunakan sisi yang sebelah sini ya. Kita mulai dari yang besar DE, berarti kalau pakai ini adalah AE ya, kita pakai AE dan AC sama dengan AE per AC. DE nya belum tahu, per BC-nya itu 5 sama dengan AE. AE berapa berarti? 12. 12 dari mana? 4 tambah 8 ya. Per AC-nya adalah 4. Sehingga DE sama dengan 5 kali 12 dibagi 4. Bisa dicoret ini. 3. Jadi DE ketemu 15 cm. Nah, sekarang cari nilai X-nya. Nah, ini kita pakai saja yang lebih mudah ya. Berarti X per 4 sama dengan 7 per 5. Sehingga X-nya sama dengan 7 kali 4 dibagi 5. Berapa? 28 per 5. Ketemu berapa?
38 bagi 5 itu 5 ya, sisa 3/5. Nah, ini sama seperti tadi. AB misalkan berarti AB per siapa? AB per 24 sama dengan 6/9. Maka AB-nya sama dengan 6 kali 24/9. Ini hanya membandingkan saja sebetulnya ya. Bagi 3, 2, bagi 3 ini 3 cara 8. Sehingga AB-nya ketemu 16. Oke, satu contoh lagi. Hitunglah panjang IF. Ini IF ya. Oke, kalian perhatikan. Untuk mencari ini, kita buat garis bantu yang melalui titik. Nah, ini kan garis jajar ya. DC, EF, dan AB itu garis jajar. Kita juga buat garis jajar DA. Buat garis jajar DA. Nah, sehingga ini ke sini panjangnya 8, ini ke sini juga panjangnya 8. Maka nah dari sini panjangnya berapa? 6 ya, karena AB panjangnya 14. Nah, sekarang kita mau mencari EF. Ini ke sini sudah tahu, tinggal ini. Nah, misalkan di sini X ya, panjang ini ke sini misalnya X. Nah, kita gunakan rumus seperti tadi ya. Oke, ini berarti di sini 3, di sini 7. Nah, sehingga kita gunakan perbandingan seperti tadi. X per 6 ya, X per 6 sama dengan 3/10 ya, jangan 7. Ini yang besar, ini kan 6 yang segitiga besar ya, 3/7. 3 tambah 7 10. Sehingga X sama dengan 6 kali 3 bagi 10 sama dengan 18/10, sehingga X-nya 1,8. Nah, sehingga EF-nya itu sama dengan 8 ditambah 1,8, 9,8. Nah, oke, itu materi tentang segitiga sebangun. Semoga bisa kalian pahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.